semuanya, selamat datang di podcast Suara Publik bersama gua Wisnu dan di sebelah gua Arai. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang isu ketertiban umum dan juga kawasan tanpa rokok. Lu pernah punya pengalaman gak sih lu tentang kawasan tanpa rokok atau rokok gitu? Oh, gua ada kemarin. Jadi cuaca lagi panas-panasnya. Gua posisi lagi nungguin angkot. Tiba-tiba ada mas-mas ngelewat sambil merokok, nyemburin asapnya ke muka gua. Kan di situ gua langsung ingat ya sebagai yang nggak pernah merokok gitu. Itu gua mau negur tapi takut karena pas lihat badannya besar. Jadi mas-mas itu ngerokok, asapnya disemburin ke muka lu gitu? Iya, gak tahu sengaja, gak tahu nggak sengaja sih ya. Tapi di situ gua nggak negur sih karena Tapi lu kesal gak? kesel banget lah. Kalau gua di situ gua juga kesal sih. Tapi kalau posisi itu negur itu harus gak sih? Negur itu harus, tapi cara baik-baik gitu ya. Kalau misalkan orangnya itu masih tetap ngeyel gitu, Kalau masih ngeyel gitu udah ditegur, laporin ke pihak yang berwenang gak sih? Pihak ketiga gitu. iya sih benar sih harus ya. Jadi biar diurusinnya sama mereka ya. Iya. Tapi kita kan belum tahu juga ketertiban umum itu apa sih pengertiannya. Ketertiban umum setahu gua sih suatu keadaan yang aman, nyaman dan tertib yang membuat kegiatan sosial menjadi lebih lancar dan berjalan dengan baik ya, setahu gua sih gitu. Jadi kalau kita mengikuti ketertiban umum, jadi kita kegiatan sosial yang kita lakukan menjadi lancar dan juga berjalan baik ya. Iya. Kalau misalkan penting gak sih ketertiban umum itu bagi masyarakat? Justru penting banget bagi masyarakat soalnya bisa membuat keluarga sekitar menjadi tertib dan teratur. Jadi tertib ya kalau misalkan ada ketertiban umum. Tertib pasti. Kalau contoh ininya pelakuannya biasanya ada di mana sih ketertiban umum? Menaati peraturan lalu lintas. Terus menjaga kebersihan lingkungan tuh. Membuang sampah pada tempatnya. Kayak gitu. Kalau misalkan di lalu lintas itu masih banyak yang melanggar gak sih? Masih contohnya tuh kayak menerobos lampu merah tuh paling sering biasa. Iya sih. Terus kalau misalkan buang sampah juga kan di negara kita ya jangan jauh-jauh deh, di sekolah ini juga masih banyak sih yang buang sampah Udah sembarangan. pasti. Tapi itu cara solusinya tuh gimana sih? Solusinya sendiri. Percuma sih disediain tempat sampah juga ya. Kalau misal ngebuangnya ke kolong meja ya percuma sih. Nerapin ke diri sendirinya susah sih itu. Iya. Harus lebih terbiasa gitu. Harus disiplin dari diri sendiri ya Iya. kalau kayak gitu. Benar. Nah, kalau misalkan kawasan tanpa rokok nih, pernah mendengar atau pengertiannya tahu nggak sih? Pengertiannya sih kayak lingkungan yang bebas dari asap rokok lah kurang lebih gitu. Kalau misalkan lingkungan tanpa asap rokok itu harus diterapin nggak? Harus di sih. kehidupan kita. Di kehidupan kita harus diterapin. Mengapa? Misalnya kan kita punya keluarga lagi hamil, Ya. ada orang ngerokok dekat keluarga kita yang lagi hamil, terus si keluarga kita yang hamil itu keguguran gara-gara asap rokok itu, kan bahaya ya, bener kan? Benar itu bahaya banget sih. Tapi misalkan kalau Tempat ya, tempat-tempat yang nggak boleh ada tulisan kawasan tanpa rokok itu di mana aja sih? tempat ibadah setahu saya, satu kantor ya, Ya. kantor, angkutan umum kayak angkot ya, Bus ya. bener bus, terus sekolah, paling umum sekolah tuh. Iya itu gak boleh banget lah karena kan tempat mencari ilmu, masa ngerokok di sekolah sih? Apalagi masih banyak anak yang mau mulai di sekolah. Jadi kota menurutku sih aku sering banget nemuin gitu. Iya, Kalau padahal misalkan- kan ada peringatannya ya. Iya. Nggak boleh merokok di angkutan umum. tapi aku sering nemuin sih lagi naik angkot itu malah ngerokok dia, kan tahu dia itu ruang publik ya. Jadi Betul. Ruang terbuka gitu kan. harusnya sih jangan di angkutan umum.
terus rumah sakit nih. Iya pasti rumah sakit lah, sama klinik juga kan ya. Betul. Kenapa sih nggak boleh ngerokok ya di rumah sakit kayak gitu? Ya karena di sana kan tempat orang-orang yang sakit atau berobat kan. Masa merokok di sana sih? Buat orang yang mau sehat lah ya, Ya. rumah sakit. Masa merokok di tempat yang kayak gitu? Nggak boleh lah. Apalagi kita masih di bawah umur ya, betul kan? banget yang harus dikasih tahu itu kita masih di bawah umur, jadi jauhilah rokok ya. Uang juga masih minta ke orang tua gitu. Ya kalau kita rokok aktif dan rokok pasif itu lebih berbahaya nggak sih? Kalau menurut saya sih lebih bahaya rokok pasif ya, karena dia itu udah gak ngerokok tapi menghirup asapnya gitu, lebih Ya. bahaya. Jadi dia lebih banyak menghirup asapnya daripada rokok aktif ya gitu. Dan juga dampaknya besar banget sih. Dampaknya besar, bisa bronkitis katanya, Iya. paru-paru basah bronkitis itu ya. Apalagi kan kalau kita menghirup terus-terusan, penyakit itu banyak banget yang datang ke kita ya. Apalagi asma ya, Ya asma itu sering banget. bisa pengap gitu. Dan juga pengalaman sendiri deh, Arai pernah nggak sih melanggar ketertiban umum atau dia melanggar ketertiban umum? Buat melanggar ketertiban umum saya pernah kayak datang telat, datang ke sekolah telat gitu ya. Paling sering sih ya. Iya, itu paling sering. Apalagi hari Senin saya jarang bawa topi gitu, suka lupa. Jadi suka dipanggil ke ruang OSIS gitu. Tapi apakah sekarang sudah introspeksi diri atau memperbaiki gitu untuk mentaati ketertiban umum yang ada? Udah coba memperbaiki diri ya. Sekarang upacara rapi, sekarang bawa perlengkapan kayak dasi, topi, semua lengkap pokoknya. Nah jadi juga kan di sini juga di sekolah ini juga memang masih banyak yang belum mentaati ketertiban umum atau aturan-aturan. Salah satunya itu ya tadi yang disebutkan oleh Ara juga, telat sekolah kan ya. Tapi masih banyak juga seperti bolos jam pelajaran, mungkin bolos jam sekolah. Oh, emang masih ada ya yang suka bolos jam pelajaran? Masih sih itu, bahkan ditemui di kelas kita sendiri ya. Oh iya, kalau nggak salah cewek ya. Iya, wah jangan lah. Pokoknya ada Lah pokoknya ya. yang masih juga bolos jam pelajaran, itu parah banget sih ya. Dan juga apalagi bolos jam sekolah. Sekolah itu parah banget sih. Udah dikasih bekal sama orang tua ya, Malah dia bolos. dikasih uang jajan. Kasian sih itu. Dan Apalagi juga bolos uang jajannya dipakai beli rokok. Nah, parah sih itu. parah itu. Jadi janganlah kalian Dan maksimalkanlah ya masa muda kalian untuk mencari ilmu dan juga ya mencari pelajaran yang sebanyak-banyaknya. buat masa depan ya. Yang lain itu kalau kawasan tanpa rokok, kalau Arai pernah mempunyai pengalaman merokok atau bertemu orang yang merokok? Pengalaman merokok dulu ya. Ya. Pengalaman merokok saya pernah cobalah sekali dua kali karena rasa ingin tahu lah, kepo gitu ya. Biasa masa pubertas itu kan pasti ada masa ingin tahunya. Tahu. Di keluarga sendiri ada yang ngerokok, ayah saya baru lah ngerokok juga, coba-coba kayaknya. Ya. Kalau Wisnu pernah? Kalau saya sendiri sih pernah ya baru-baru ini, cuman ya sudah enggak lagi karena saya juga melihat di sosial media melihat akibatnya juga cukup parah karena bisa menyebabkan banyak penyakit lah ibarat kata. Kanker mulut, Nah, benar ya? hidung menjadi kuning. Betul. Tulang rokok kalau nggak salah. Tapi kamu udah pernah bilangin nggak gitu ke orang tua kamu yang merokok bahwa rokok itu tidak baik? Udah ngasih tahu tuh. Saya mau negur tapi saya itu gengsi, negurnya malu lah, malu. Sama sih, saya juga kan punya juga ya orang tua saya yang merokok. Ya saya juga udah negur bahwa merokok tuh tidak baik lah. Jangan terlalu sering lah, kalau ibarat kata saya bilang jangan terlalu sering. Kalau karena kan yang udah bapak saya sudah mempunyai perasaan sendiri, saya juga sebenarnya tidak bisa melarang-larang, cuman memberitahu saja bahwa merokok itu Tidak baik bagi kesehatan. Ya, apalagi dampaknya seperti kita ya masih di masa pertumbuhan dan juga di bawah umur itu parah banget dampaknya.
Oh, dan juga kamu pernah mendengar rokok elektrik ya? Rokok elektrik kayak vape gitu. Iya. Oh, pernah dengar. Katanya lebih bahaya ya Iya, dari itu rokok biasa. lebih bahaya karena kan nikotinnya lebih banyak katanya. Lebih besar katanya ya. Iya. Dan juga sih kalau yang kayak gitu menguras uangnya lebih banyak juga. Jadi jangan cobalah dua-duanya. Tapi kalau misalkan ketertiban umum, apakah kamu pernah tidak mentaati, tapi bukan di sekolah tapi di ruang publik yang lain selain sekolah? Menaati atau melanggar? Melanggar. Yang melanggar dulu. Kalau saya melanggar ini apa? Oh, saya ingat waktu pakai motor saya itu ke jalan besar kayak Pasopati, tahu nggak? Oh Yang iya, jembatan flyover. Iya, Ya, flyover saya tahu. tahu kan? Nah, saya di situ hubungannya saya itu gak pakai helm, ada polisi, nah saya dikejar. Saya itu pakai motor kencang ngebut, nah nyumput, kenapa? Takut dibawa. Saya Sebentar, kan kamu masih di bawah umur, kenapa bawa motor sendiri? wah iya juga ya. Berarti udah dua yang dilanggar kamu ketertiban umumnya. Wah, jangan dicontoh ya teman-teman. Oh, Tidak untuk dicontoh ya. jadi kali ini kamu udah introspeksi diri, jadi tidak Udah introspeksi diri sekarang. Malah Udah sekarang memperbaiki. perginya pakai helm. pakai helm. Mau jauh juga pakai Jadi helm. sekarang jadi gak bawa motor sendiri, Enggak, dibonceng. dibonceng. Mau pakai helm juga tetap. Soalnya kita masih di bawah umur. Bener. STM kagak ada, Iya, apalagi KTP juga belum ada kita. SIM juga tuh. Iya tuh. Masih di bawah umur. Jadi gak bakal bisa kalau lewat jalan-jalan besar. Jadi jangan coba-coba lah buat yang masih di bawah umur. Juga aku juga ada cerita sih dulu. Di mana tuh? Jadi pas, oh ini bukan dari aku sih. Jadi kayak ada konten kreator gitu Nah, yang di IKEA. Kan itu makanannya tuh self service ya. Jadi dia tuh harus bersihin sendiri. Tapi dia tuh malah nggak bersihin sendiri. Jadi disimpan di meja aja biar pelayan. Padahal kan ada tulisannya besar di situ aturannya bahwa misalkan sesudah makan itu membereskan sendiri, Dibalikin lagi. Iya. Iya. Dan pelajaran yang saya ambil dari situ tuh baiknya kita mencermati aturan yang tertulis di situ. Kita makan literasi. Nah, itu banget. Aturan itu banyak yang tertulis dan juga tidak tertulis. Jadi kita harus mencermati. Aturan itu ada yang tertulis, ada yang enggak. Kalau misalnya ada orang baru nih, nggak tahu aturan tapi nggak tertulis, gimana tuh? Oh, kalau nggak tahu gitu ya. Iya, nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu sih harusnya bertanya ya, sepertinya. Betul. Misalnya ya di ruang publik seperti taman, kan ada biasanya rumput yang tidak Tidak boleh diinjak. diinjak, ya. Atau misalkan juga tidak ada pelangnya, dilarang merokok, tapi dia merokok, tapi kan tidak Nggak ada, tahu, ya ya, nggak nggak tahu, tahu. dan ternyata di situ tidak boleh merokok, tapi dia merokok sebetulnya. Harusnya bertanya dulu pada orang yang ada di situ, apakah di sini boleh merokok, Mas? Nah, jadi seperti itu. Oh iya, taman kan rata-rata banyaknya anak kecil ya. Iya. Harusnya emang nggak boleh ngerokok sih di Nah. taman ya. Ya, jadi merokok juga harus melihat situasinya, Betul. teman-teman. Jadi misalkan di taman ya kalau memang situasinya memungkinkan atau tidak ada anak di bawah umur itu boleh merokok. Yang penting lihat situasi. Iya, lihat situasi, itu penting sekali lihat situasi sih. Dan juga yang tidak merokok juga berhak mendapatkan haknya menghirup udara segar di taman atau di mana ruang publik yang lainnya. Yang merokok juga punya hak, tapi lihat dulu situasinya Ya. atau tempat ngerokoknya ya. Ya. Kalau bisa sih di area smoking aja, betul gak? Ya. Yang di tempat umum. Soalnya orang lain juga yang gak ngerokok pengen menghirup asap yang bersih dari rokok ya. Benar banget. Udara segar gitu. Tapi menurut kamu daripada kita ngebahas terus itu ya tadi tentang komplain-komplain. Betul. Nah, kita sekarang kasih solusinya nih. Oh, solusi yang mana dulu nih? Ya buat ketertiban umum, buat Ketertiban melanggar umum. dulu gitu ya. Solusinya tuh apa sih? Solusinya buat yang masih melanggar, kalau saya sih belajar dulu ya kalau yang melanggar, Ya, menaati peraturan kalau bisa, terapin ke diri ya, sendiri ya. belajar sebelum bertindak ya. Betul, betul. Ibarat kata, contohnya kan kalau misalkan seperti
di jalan kan sering ada yang one way atau satu arah kan. Betul. Kadang kan orang yang dari luar kota atau yang lain tuh Nggak tahu. nggak tahu kan. Nah itu bisa menyebabkan tabrakan, itu parah banget akibatnya. Jadi sebelum misalkan mau ke situ lihat dulu lah di map atau di mana. Itu salah satu contoh solusi ya. Dan juga ada satu lagi untuk keterlibatan umum itu yang duduk di tempat apa itu teh, tempat yang untuk disabilitas. Disabilitas Disabilitas itu teh apa sih? Saya belum mengerti. Disabilitas tuh untuk orang yang misalkan ya ini Kayak kekurangan gitu. iya seperti tidak bisa jalan. Contohnya tuh ada di angkutan umum, biasanya tuh di bus kan suka ada yang tulisannya tuh untuk disabilitas atau ya gambarnya yang pakai kursi roda. Itu bisa kalau misalkan ada yang duduk di situ dilihat dulu aja ya, sepertinya lihat dulu. Itu sih untuk keterlibatan umum. Tapi menurut kamu solusi untuk kawasan tanpa rokok apa nih buat orang yang masih melanggar gitu dari dia? Kalau saya sih, saya maunya yang merokok itu dikurangin lah. Solusinya itu kurangin rokok. Saya minta kurangin merokok karena udah menguras uang, nambah penyakit. Iya, tapi kita juga sih gak mau ngurusin hidup orang ya. Iya. Kalau kalian mau merokok ya merokok. Cuman yang kita bisa sampaikan itu buat kalian yang merokok, carilah ruang yang memang diperbolehkan untuk merokok. Cari tempat. Kan kita juga mau menghirup udara bersih yang kita sebagai tidak perokok atau yang tidak Rokok merokok, pasif ya. lah ya. Kita juga pengen menghirup udara segar. Jadi meluangkan waktu untuk mencari tempat yang bisa dipakai untuk merokok. Jangan merokok di mana saja. Betul saja. Sekian dari saya Wisnu. Dan saya sebagai narasumber Arai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.